tempat tinggalnya, kehidupannya fauna dan flora. Apa kepanjangan dari atau apa arti daripada biosfer? Biosfer lapisan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, sedangkan itu yang ditanya tentang flora dan fauna. Flora dan fauna adalah bagian daripada makhluk hidup. Apa itu kalau penggolongannya? Termasuk biotik, abiotik, termasuk? Hidup enggak kalau makhluk hidup? Hidup. Kalau dia yang makhluk hidup termasuk? Iya, biotik. Kalau dia abiotik yang tidak hidup ada A-nya, ya. Oke. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Theo. Nama? Siapa, Farel? Ayo, pertanyaan dari Theo. Menentukan garis Weber dan kapan. Nama garis Weber itu yang menjadi nama suatu penelitian yaitu Max Wilhelm Weber berasal dari Jerman. Max Wilhelm ini melakukan ekspedisi dari bulan Maret 1899 sampai bulan Februari 1900. Lalu nama garis Wallace ini berdasarkan dari seorang penelitian itu Albert Russel Wallace. Penelitian tersebut berasal dari Inggris. Penelitian flora dan fauna tersebut dilakukan penelitian dari tahun 1854 sampai 1860. Mana Theo? Siapa tadi? Max siapa? Max Wilhelm. Oke, bagus pertanyaannya ya. Kita harus tahu juga itu berasal dari siapa dan kapan. Bagus ya pertanyaan dan jawabannya. Ayo, lanjut. Kami akan menjawab tentang pertanyaan faktor persebaran flora dan fauna berdasarkan iklim. Nama? Fisika. Loh, masing-masing satu ya. Kan ini harus ada nilainya. Dan fisika 2 kali, ini 5 dah ibu buat 5 pas satu-satu. IPS harus bisa kita ngomong di depan aku. Kalau tadi IPA nggak ngomong masih maklum ibu, IPS kita harus ngomong, kita bersosial. Belajar untuk masa depanmu. Fisika tadi sudah, pertanyaan dari Chris. Farel udah, Anggi udah. Belajar ya, semua bisa kalau mau. Buka dulu peta Indonesia tadi yang ada garis Weber, garis Wallace. Coba buka. Dah, ayo diterangkan. Faktor
faktor persebaran flora dan fauna. Bisa. Ayo, apa pertanyaannya berdicatat? Coba nama. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Nama nakku. Nama saya Sarah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Hmm. Mengapa kelapa lebih banyak hidup di pantai daripada tidak bisa hidup di dataran tinggi? Mengapa? Mengapa kelapa lebih banyak hidup di pantai dan tidak bisa hidup di dataran tinggi? Tidak bisa hidup di dataran tinggi. Oke, bagus. Itu berhubungan dengan pertanyaan yang Ibu bilang tadi. Itu salah satu jawabannya. Oke, udah. Ayo nakku, berapa menit lagi kita ini? 1 menit lagi. Coba dulu iklim, contoh iklim. Indonesia iklim apa? Tropis. Coba yang sebelah kiri Ibu itu bagian apa itu? Bagian apa? Asiatis. Selain Asiatis, Indonesia bagian barat. Yang di tengah bagian tengah. Sebelah kanan bagian Australis atau timur. Sama nggak curah hujan di bagian barat, tengah, sama timur? Ini Indonesia aja dulu ya, belum keluar. Sama nggak? Beda. Mana lebih banyak curah hujannya? Bagian barat, tengah, atau timur? Bagian barat. Itu aja salah satu contoh. Sehingga bagaimana floranya? Gimana kalau curah hujan yang lebih tinggi? Pohon-pohonnya gimana? Lebih banyak dan lebih tinggi. Bagian barat dibanding bagian tengah dan bagian timur. Sedangkan di bagian timur dia banyak rumputan. Ya, akibat dari iklim tadi atau curah hujan tadi. Dari situ salah satu contohnya. Itu masih di Indonesia nakku, belum keluar. Karena kan nggak sama semua curah hujannya kan. Ada juga yang tidak punya curah hujan. Oke, itu di Indonesia. Kemudian apa lagi tadi? Topografi ya. Topografi, apa itu topografi? Apa itu topografi? Tadi udah dipresentasikan. Topografi. Hah? Penanganan pada flora dan fauna. Pengertian topografi nakku. Topografi adalah studi tentang pembentukannya permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami dan asteroid. Iya, bentuk buka bumi ya. Contoh misalnya, udah ada yang pernah naik gunung di sini? Siapa? Pernah naik gunung kamu bang? Gimana tumbuhannya? Di bawah dengan di atas? Lebih banyak di bagian bawah daripada di atas. Kita hubungkan lagi dengan yang ketiga, suhu. Suhunya yang mana lebih dingin? Di atas atau di bawah? Di atas lebih dingin kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh. Lihat di atas gunung dengan suhu yang dingin, tumbuhannya tidak begitu banyak dibanding dengan di bawah atau di dataran rendah. Itu bagian contoh itu nakku. Udah bisa diaplikasikan. Ini lagi contoh di daerah Brastagi. Apa yang bisa tumbuh? Apa yang ditanam di sana? Jeruk ada nggak? Bisa nggak kamu nanam jeruk di sini? Bisa, tapi hasilnya nggak semaksimal di Brastagi. Itu salah satu contoh nakku. Contoh lagi daerah yang beriklim
Salju atau apa? Penguin bisa hidup di situ. Di sini bisa nggak? Yang di depan dengarnya Ibu. Ngertinya yang Ibu bilang? Contohnya, contoh di Indonesia pun boleh, contoh dari luar pun boleh. Hewannya atau tumbuhannya. Udah? Bisa? Dari siapa, Bu? Ya, silakan. Kenapa pohon kelapa banyak tumbuh di pantai-pantai daripada dataran rendah? Jawabannya, pohon kelapa dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis karena pohon kelapa harus hidup di daerah matahari untuk pertumbuhan pohon kelapa yang untuk pertumbuhan yang baik. Pohon kelapa dia bisa hidup di daerah pantai karena pohon kelapa banyak membutuhkan air sehingga dia bisa hidup di pantai. Dan semua tumbuhan itu membutuhkan, memang nggak semua juga, ada juga bisa hidup tanpa cahaya matahari. Ya, udah. Udah. Pertanyaan Aryadit belum? Ini udah habis waktu ya? Udah 5 menit lewat. Nama? Siapa yang membagi flora dan data kabupaten? Saya membagi flora dan fauna di Indonesia. Dalam pembagiannya, flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu flora dan fauna tipe asiatis, flora dan fauna tipe Australia, dan flora dan fauna tipe Australia. Mana Aryadit? Udah apanya? Siapa tadi yang bagi? Siapa? Tapi kan udah kamu bilang. Siapa yang bagi? Tapi katanya udah, nggak dengar lagi katanya. Mana nyari Aryadit ini? Jangan asal berlalu aja lah. Peneliti Max Care Wilhelm Member. Pembagiannya terbagi menjadi 3, yaitu flora fauna tipe asiatis, flora dan fauna tipe Australia, dan flora dan fauna tipe Australia. Apa tadi yang 3-nya Aryadit? Apa yang 3-nya? Itu penting itu, ilmu itu. Jelas sekali loh tadi. Jelas sekali loh. 3. Udah dibilang tadi itu, udah berapa kali presentasi ini juga, udah berapa kali. 3. Apa yang pertama? Apa yang pertama, Aryadit? Disimak nakku, jangan lain-lain pikiranmu. Yang pertama apa? Asiatis. Kalau dia bagian yang sebelah kiri itu asiatis. Yang di tengah bagian peralihan. Yang sebelah kanan bagian Australis. Ya, 3 dari tadi itu disebutkan. Jelas lagi. Dihargailah siapa Joy udah masih tahu jawabannya. Itu tandanya kita bertanya. Penting kita rasa. Oke, udah nakku? Udah, satu lagi belum menjawab ya. Udah habis waktu ibu loh. Udah lewat. Biar tutup maksud ibu.
Udah jangan lupa nanti ya di rumah ya, boleh dicatat, boleh di print untuk catatanmu. Yang dipresentasikan kelompok 1 tadi sangat bagus tentang 3 jenis gunung api, boleh di print, boleh digambar berdasarkan bentuk dan letusannya. Kemudian tipe letusan. Kemudian 3 jenis gunung api yang aktif, mati dan istirahat. Buat di catatanmu nakku, itu perlu. Ya, kita yang perlu ini adalah pengetahuannya, ya. Oke, kemudian ini tadi yang masuk gambar nanti printkan, mana dia tentang fauna di dunia, mana dia neartik, kemudian oriental, di mana dia di peta itu, tempel nanti di catatanmu. Kalau kamu mau lebih suka gambar boleh, diwarnai boleh, terserah. Kalau mau gambar boleh, buat catatannya. Udah? Kemudian itu perlu juga dicatat faktor persebaran flora dan fauna. Apa aja yang faktornya yang menyebabkan persebaran dan fauna itu, buatlah contohnya. Mana dia tumbuhan ataupun hewan yang bisa hidup di wilayah mana. Buat, itu dia pelajaran kita nakku. Kemudian ini tadi peta yang di depan, mana dia garis Wallace, mana dia garis Weber. Itu pelajaran geografi kita. Siapa yang penemunya? Itu bagus sekali pertanyaan Theo. Kita harus tahu juga asal muasalnya. Ya. Alfred Russel Wallace tadi. Bagus sekali. Kita harus tahu sejarah, nggak hanya geografi aja. Bagus ya. Ini printkan juga ini nakku. Kalau ada pun foto-foto hewannya nggak apa-apa, ditempel di catatannya. Kan udah bagus dia catatannya semua, udah penuh pun. Kalau mau belajar pengetahuan, apa itu? Besok kan ada geo. Sabtu. Oh iya, Sabtu kan ada geo. Sabtu presentasi. Presentasi. Kan cuma 1 jam. Mereka ini kan bagian apa satu lagi? Bagian atmosfer. Ya udah ke depan whiteboard, atmosfer, lapisan atmosfer, gambar. Siapa Bu? Kelompok mereka. Oh, mereka. Kan kita kan nakku Theo, kita kan mengulang pelajaran kelas 10 karena kita itu nggak sama. Jadi kelas 11 dan kelas 10. Jadi kita pelajari lagi. Ya, yang seperti tadi Kris ke depan kan itu pelajaran kelas 10. Belum, nanti yang 2 les ya. Udah, tutup nakku, udah. Udah, ayolah. Aduh, kayak mana ya anakku? Kalian tantangan ibu di sini ya, udah 941 ini. Ayo. Ayo semua belajar nakku, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang ibu apakan. Ayo, perkenalkan nama. Ayo. Jenisnya bisa mengarah didominasi dengan vegetasi sabana dan stepan tropis. Sulawesi dengan vegetasi hutan gunungan, hingga Maluku dengan
pegunungan dan pantai seperti Indus dan Bakau. Iya. Jenis-jenis fauna di Indonesia. Oke, nanti aja dilanjutkan lagi anakku. Udah tutuplah dulu. Demikian. Ya, udah banyak waktu ibu di sini. Nanti dilanjutkan satu les itu lengkap dia tentang itu ya. Contohnya tadi ya persebaran flora dan faunanya. Ya, ayo dia maksimal. Ini nggak maksimal nanti. Ayo. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Sekian. Lanjutkan nanti di hari Sabtu. Terima kasih. Berikan aplaus lah.